وفيها ليظهر الله بذكره وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا إله. Para ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali tanpa kita lanjutkan kajian kita hadis tentang bab sujud sa'i, sujud tilawah dan sujud syukur. Dengan berapa hadis lagi? Tiga hadis ini. Dan tiga hadis ini itu bisa dibaca sekaligus. Betul ya? Karena semuanya saling berkaitan satu sama lain. Maka ibu siapa yang akan membaca? Ya. Karena tidak ja'aku khobarut yang dulu khairon besar khorosa tidak lillahi bahwa satu ilan maka iya dari Abi Bakr bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila sampai kepadanya kabar yang menyenangkan dia tunduk sujud karena Allah diriwayatkan oleh 5 nasa. Tadi itu anak bagi masalahnya jadi komen dan mami yang bisa menjelaskan kalau sudah cuma rombak tak ini menggunakan ejelilah dan pada pasajan dikulillah itu kalau Allahu Akmadu wasohabu wasohakul hamdi. Baik akhirnya itu dia berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan diriku, kemudian ia angkat kepalanya lalu bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku, maka aku sujud karena berterima kasih kepada Allah. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan disebutkan dia Sahih Hakim. Keterangan kabar gembira yang tersebut di hadis itu ialah firman Allah yang tidak masuk di Quran, yang artinya barang siapa meminta rahman bagimu, aku akan beri rahmat kepadanya. Dan barang siapa meminta kesejahteraan bagimu, aku akan beri kepadanya kesejahteraan. Ibni Ajibin anak Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam ba'asa kalian ila Yaman pada karot hadisah olah pakataba aliyum di Islam ini falamma khalaqa Rasulullah kitaba sajidah syukran lillahi ta'ala ala jalika tawakul balik hati wa asluhu yang Bukhari dari Barak bin Haji menuliskannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam utus Ali bin Yaman. Lalu dia Barak bin Haji sebut hadis itu. Di situ ia berkata, lalu Ali menulis tentang keislaman mereka orang-orang Yaman. Maka tatkala membaca surat itu, Rasulullah SAW tunduk sujud karena terima kasih pada Allah atas segala usul. Diriwayatkan dia oleh Sahih Hakim. Tetapi asalnya di dalam Muslim. Itulah bu tiga hadis yang barusan dengan belajarkan. Hadis ini menjelaskan tentang sujud syukur. Hadis ini menjelaskan tentang sujud. Kapan kita itu disunatkan melaksanakan sujud syukur, yaitu apabila mendapatkan berita yang menggembirakan.
Jadi kalau kita mendapat berita yang menggembirakan, maka disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Ketentuan sujud syukur dilakukan hanya satu kali. Satu, dua, tidak ada bacaan takbirnya. Beda dengan sujud sahwi dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah itu ada bacaan takbirnya. Sujud apalagi sahwi juga ada takbirnya. Tetapi untuk pelaksanaan sujud syukur tidak ada syariat untuk melaksanakan takbir. Tuh, itu kedua ya. Kemudian yang ketiga, sujud syukur tidak ada bacaan khusus. Kalau sujud tilawah kan ibu sudah pada hafal. Itu sajadah wajib diselesai. Di sujud sahwi ibu pun sudah hafal karena itu mah sama bacaannya seperti sujud di dalam. Tetapi kaitan dengan sujud syukur itu tidak ada ketentuan bacaan khusus. Artinya ibu itu cukup sujud sudah, tidak ada kalimat bacaan apapun juga. Gitu. Nah, kemudian ibu, apakah sujud syukur itu berlaku kalau seandainya kita dapat kabar gembira saja? Tidak itu saja. Apabila kita terbebas dari mara bahaya pun, maka disunatkan kita melaksanakan sujud. Nah, maka di sini kita melihat atau dari bacaan yang dibaca oleh ibu tadi bahwa ada kalimat secara umumnya sujud syukur itu disunatkan kalau seandainya mendapatkan kabar gembira. Makanya di hadis tadi disampaikan khobarun yasuruhu, berita yang mengembirakan. Jadi Rasulullah SAW apabila mendapatkan berita yang mengembirakan, berita di sini itu para ibu adalah berita yang tidak biasa didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bisa sebelah sini. Oh, sebelah sini juga. Nah, jadi ibu pada saat Rasulullah mendapatkan berita yang tidak biasa. Kalau itu makan berita sudah tanggal 1 udah biasa. Iya, itu artinya. Berita sudah tanggal 5 udah biasa lah itu. Ini mampu berita yang memang tidak biasa kita dapat. Seperti kalau ibu itu dapat kabar gembira bahwa ibu itu punya cucu yang baru. Itu kan kabar gembira bagi nenek. Walaupun ujung-ujungnya juga nanti neneknya ya. Ya, tetapi itu adalah satu bentuk kebahagiaan. Karena itu ibu disunatkan untuk melaksanakan sujud dengan disebut dengan khobarun yasuruhu. Nah, kemudian ibu punya suami tanggal 5 itu dapat berita gajinya nggak biasa kan lihat. Tapi dapat kabar gembira ternyata suami itu gajinya naik. Nah gitu 100%. Waduh. Ini gembira kabar yang tidak biasa. Maka ini khobarun yasuruhu, yaitu kabar yang tidak biasa, maka ibu disunatkan untuk melaksanakan sujud. Nah, kedua, Bu, Rasulullah pun mendapatkan kabar gembiranya itu apa? Khobarun yasuruhunya itu. Di sini ada dua disampaikan oleh Nabi. Pertama, dapat kabar gembira dari Jibril. Fabasyaroni. Maka Jibril itu menyampaikan kabar gembira kepadaku. Di sini Bu diungkapkan ja'a tafsir al-Bushra fi tamamil hadis bi annahu sallallahu qala man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi, maka Allah akan memberikan kepadanya berupa rahmat, berupa pahala 10 kali lipat. Jadi kalau ibu membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ibu ketika ibu membaca itu asyron 10 pahala sudah disediakan oleh Allah. Dan ini kabar gembira bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya Bu kalau di dalam Al-Quran itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima.
maka sholawatlah kalian kepadanya dan doakan kesejahteraan bagi Nabi. Maka ibu itu ada kalimat perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi. Kalau ibu ingin baca sholawat kepada Nabi, maka tentu ibu harus sering baca hadis. Makanya alhamdulillah ya, di tiap hari Rabu ibu membaca hadis. Kalau hadisnya 5 berarti membaca sholawatnya 5 kali. Ibu membaca sampai 5, saya mah tidak membaca, tapi tadi juga mendengarkan. Maka mendengarkan pun sama bu hukumnya seperti mendengar. Ibu sudah sama dengan membaca sholawat, walaupun tugas ibu itu hanya mendengar. Itu kan ibu. Nah ini janji Allah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang bu, kalau kita itu ingin apa istilahnya keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi, diantaranya Nabi itu diajarkan kaitan dengan sholawat, kemudian ada juga syahadat. Ibu pernah membaca ya ayat yang berbunyi warafa'na laka dzikra, dan kami telah mengangkat bagimu sebutan wahai Muhammad. Surat apa itu? Ya, Muhammad. Ya itulah, itu surat Al-Quran. Yaitu ada dalam surat Al-Insyirah. Dan warafa'na laka dzikra fa inna ma'al muslimin. Inna ma'al muslimin. Itu kalau di tengah sekitar ya. Tapi kalau dari awal, kalau itu alam nasokopiah itu yang paling lucu bu ketika diajari malam bulan dan bulan surat apa itu? Padahal itu lam yari malam dan suratnya itu. Nah dari sana bu kami mengangkat sebutanmu, maksudnya adalah Rasul kan. Nah, apa yang maksud dengan warafa'na laka dzikrak, mengangkat sebutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ada di dalam ungkapan tasyahud. Jadi kalau Nabi itu kan pernah sampai minta kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memberikan keutamaan pada nabi-nabi sebelumnya. Apa bu keutamaannya? Ja'alta Ibrahim khalillah. Nabi Ibrahim bu diberikan oleh Allah keutamaan yang berupa khalil. Khalil itu adalah kekasih Allah. Gitu. Artinya bu, Nabi Daud pun diberikan keutamaan oleh Allah. Wa ahyaita lisal mauta. Nabi Isa pun sama, Nabi Musa pun sama, diberikan keutamaan oleh Allah. Sampai Nabi Sulaiman pun bisa mengendalikan angin, bisa berbicara dengan apa? Bisa mengerti bahasa binatang, jin, itu kan. Kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Maka Rasul sampai meminta kepada Allah, "Fama ja'al kali apa yang akan kau berikan kepada?" Maka Allah menjawab, "Bukankah aku telah memberikan kepada Muhammad yang lebih hebat daripada mereka? Yaitu la al-Qur'an bila zakar tamani, tidak disebut namaku kecuali disebut juga namamu." Jadi mana bu? Di tasyahud. Dan tasyahud bu jadi masuk ke rukun Islam yang pertama. Itu kan ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tasawuf itu di rukun Islam ya. Ibu di rukun Islam yang pertama, ibu bukan ada kaitan dengan ungkapan penyebutan, tapi dalam ungkapan rukun Islam itu pengamalan. Jadi ibu rukun iman, ya kan? Rukun Islam, pengamalan. Bukti ibu orang yang beriman itu adalah mengamalkan rukun Islam. Nah, di dalam rukun Islam itu poin yang pertamanya ada yang disebut dengan syahadat. Itu bu. Jadi ada disebut dengan kalimat syahadat. Makanya tidak disebut tasawuf. Kalau tasawuf itu bacaannya, kalau syahadat itu adalah pengamalannya. Makanya ibu asyhadu alla ilaha illallah, ibu berarti sudah masuk pada ranah ikhlas yang mengamalkan apa? Sholat, zakat, saum, dan ibadah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka berarti ibu ungkapan ini sudah siap mengamalkan sholat, zakat, saum, dan ibadah haji mencakup pada Nabi. Nah itu syahadat. Dan seringkali kita apa rukun Islam itu nggak paham ini ya. Jadi disangkanya kalimat poin pertama itu bukan bentuk pengamalan, padahal itu bentuk pengamalan. Ya, ketika ibu sholat, zakat, saum, dan ibadah haji itu harus dievaluasi. Kira-kira ibu-ibu dalam rangka mengamalkan
Gitu, asalnya pengucapan. Kalau ibu syarat yang satu ini sudah terpenuhi, maka sholat zakat saum dan ibadah haji itu akan diterima Allah. Hilang saja salah satunya bu, gagal semua. Contohnya ikhlas, tapi sholatnya tidak seperti Rasul ditolak. Seperti Rasul sholatnya, tapi tidak ikhlas ditolak. Ibadah haji seperti Rasul, tapi tidak ikhlas sholat. Ikhlas ibadah haji nama, cuma tidak seperti Rasul ditolak. Berarti itu syarat harus dilaksanakan kedua-dua. Inilah di antara keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Jibril datang kepada Nabi dan memberitahu kabar gembira, barang siapa yang bersalawat kepadamu Muhammad, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Akhirnya ibu-ibu Nabi merasa gembira dan akhirnya Nabi melaksanakan sujud. Itu fasajadtu lillahi syukran, maka aku sujud kepada Allah syukran sebagai bentuk rasa syukur. Katanya dulu bu, syarat syukur bisa diterima apa aja? Satu syukur dengan hati, dua syukur dengan lisan, tiga syukur dengan perbuatan. Ibu syukur satu syukur dengan hati itu bu, ibu yakin bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah. Syukur bil qalbi. Nah, kalau nanti ibu itu mengadakan acara syukuran, sebetulnya bukan syukuran seperti yang digambarkan hanya segitu. Itu mah disebutnya mustahadis diri. Makanya dalam Islam ini bu, ada tasyakur binikah, ada tahadus diri. Kalau tasyakur diri, artinya ibu ini, tahadus diri, artinya ibu menceritakan bahwa ibu itu sedang mendapatkan kenikmatan. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Saya tidak akan tanya sudah. Karena dengan nikmat Tuhanmu, gitu kan? Fahadis, maka kamu itu harus menceritakan. Nah, contoh seperti ibu mau menikahkan suami menikahkan anak, lalu mengadakan acara syukur. Itu kita harus diri mas disebut. Jadi ibu karena mendapatkan kenikmatan ingin menceritakan kenikmatan itu kepada orang lain. Itu bukan riya, bukan. Ibu itu bukan ingin dipuji, tapi dalam rangka Allah memerintahkan saat kita punya kenikmatan itu, maka sampaikan kepada orang lain. Nah itu menyampaikannya tahadus. Tahadus itu dari haddatsa yuhaddis, artinya menceritakan. Ya Pak, beda menceritakan ingin lihat, menceritakan dalam rangka tahadus ini. Jadi saya bahagia karena anak saya mau menikah. Kenapa sangat bahagia? Karena ketika anak kita itu ada yang ingin menikah dengan anak kita, itu suatu bentuk anugerah yang sangat hebat, gitu kan ya. Karena seringkali ada orang yang anaknya belum nikah saja, itu kadang-kadang jadi beban mental kan. Oh, kenapa anak saya belum nikah juga gitu. Pas beres nikah, hamil-hamil, kenapa belum hamil juga? Itu dihantui dengan rasa kenapa? Artinya ibu nikah takdir Allah, punya anak takdir. Bagi orang yang beriman tidak usah menjadikan susah urusan dunia ya. Jadi urusan dunia mabuk tidak usah dia jadikan susah. Dunia itu di dunia mabuk cuma segan. Di dunia mah hanya titipan. Di dunia itu bukan milik kita. Semua itu akan diambil oleh Allah. Makanya kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan atau diambil apa yang kita cintai oleh Allah, serahkan kepada Allah. Hal itu sebenarnya adalah milik Allah. Nanti kita pun akan mengalami hal yang seperti istri ditinggalkan oleh suami. Sebenarnya itu biasanya merasa kehilangannya hebat. Jadi memang dari istri begitu perasaan bu yang kedepannya. Karena perasaan akhirnya istri kalau tinggalkan oleh suami, bu sedihnya itu hebat lah gitu. Wajar karena perempuan perasaan. Beda dengan suami ditinggalkan oleh istri sedihnya tidak lama. Nah, kenapa? Karena yang dikedepankan itu akal. Gitu. Beda kan kekuatan akal dengan perasaan.
lebih sensitif perasaan daripada akal. Kayak suami ditinggalkan oleh istrinya sedih, enggak. Tapi tidak, apa isinya, tidak lama istri. Kenapa tidak lama suami? Karena akal yang ketat. Kata suami kan istrinya sudah meninggal. Ya udah, istirahatlah yang tenang. Mudah-mudahan diterima dengan istrinya. Tidak usah lagi yang yang harus diingat sama ya hidup. Gitu itu pemikiran suami. Makanya mencari lagi yang benar. Itulah pikiran gitu. Nah, tapi itu dikedepankan itu adalah iman. Jadi saat kita itu menghadapi sesuatu, kalau pakai iman, maka insya Allah tidak akan menjadi beban dalam hidup. Karena kalau nanti bu suami meninggal, anak meninggal, itu semuanya sudah diambil oleh Allah sehingga dalam diri kita yakin bahwa kita pun akan sama mengalami hal yang seperti itu. Jadi akhirnya kalau seandainya nanti kita terus bersedih, itu kita kan harus ada sesuatu yang kita lakukan. Ada orang bersedih, itu kan tuh sampai tidak beraktivitas, gitu kan. Kalau nanti kita tidak beraktivitas, berarti ada amal soleh yang kita tinggalkan. Nah gitu, makanya terus beraktivitas, melakukan kebaikan, dan ada aktivitas yang bisa menjadikan diri kita menerima pada keputusan Allah. Itu ya. Baik, itu ditunjukkan dengan apa? Dengan bentuk keimanan. Maka dengan iman, insya Allah semuanya itu akan menjadi nilai amal. Ini bu yang disebut dengan bentuk ungkapan syukur fil qalbi. Syukur dengan hati. Bu, syukur dengan hati. Saya sabar kembali. Jadi ingat bu, ada syukur, ada sabar. Ibu jangan pernah mengatakan syukur dan sabar itu berpisah. Coba baca itu. Inna ma'al. Kata apa tadi? Inna ma'al usri yusra. Pakai kalimat maaf. Kalau maaf itu berarti bersama. Jadi kalau nggak bisa begini, oh saya mah kalau sabar bisa, kalau syukur nggak bisa, harus gitu. Kalau ibu bu mengatakan sabar dan saya tidak bisa syukur, berarti itu tandanya kita belum sabar. Terus. Jadi sabar dan syukur mah berbarengan. Itu. Kalau ibu bisa sabar, di balik itu ibu berarti bisa syukur. Ibu bisa syukur, di balik itu bisa sabar. Bisa kuat menerima. Gitu. Makanya yang disebut dengan lain syakartum la azidannakum, maka kami akan menambahkan nikmat kepada kalian jika bersyukur. Itu di balik itu ada syukur. Jadi otomatis kalau ibu itu bersabar, maka Allah pun akan menambahkan nikmat. So, jadi makanya yang harus kita sehatkan atau fisik atau batin. Dua-duanya. Dua-duanya. Oh ya, tapi yang paling utama adalah batin. Kalau ibu batin fisik dalam keadaan lelah, maka itu tidak akan terjadi dampak negatif terhadap diri. Karena batinnya sih. Gue pernah melihat Bilal apa melihat bahasanya Bilal disiksa senyum apa pilihan yang harus dipilih oleh Bilal? Ahad atau Lata dan Uzza? Apa yang pilih oleh Bilal? Ahad. Kenapa Bilal memilih? Karena walaupun fisiknya tersiksa, walaupun fisiknya itu sakit, tapi batinnya sehat, maka fisik sakit ini tidak menjadikan beban bagi Bilal. Karena batinnya sehat. Itu harus terus menyehatkan batin kita agar nanti ibu fisik ibu pun walaupun lelah tapi lillah. Ya. Walaupun ibu capek tapi itu ada nilai ibadah karena batin ibu dalam keadaan makanya 60 tahun ke atas batin harus sehat. Dan menurut penelitian bu 60 tahun ke atas itu suasana hatinya enjoy semua. Berdasarkan penelitian ya, jadi 60 tahun ke atas itu letter B itu sebetulnya nggak ada seharusnya belikan. Nah itu bukan punya belikan di gampang arah itu 60 tahun ke atas. Sebetulnya bukan penelitian 60 itu adalah saat hati jiwa orang itu harus enjoy. Kenapa gue 60 tahun seperti itu? Karena di usia 60 tahun udah makin matang dalam berpikir. Maka
semakin makan dalam menghadapi segala bentuk persoalan hidup. Itu, nah makanya kenapa tuh banyak orang tua 60 itu jadi gede amat, gampang tersinggung, gampang marah, gampang namanya itu Segala gampang. kan segala gampang lah. Nah, itu penyebabnya apa? Karena tidak ditunjang dengan guru. Coba ibu baca sejarah Rasul. Rasul masuk 60 tahun, baru makin makan dalam menyikapi masalah, dalam menyikapi umat, makin makan di usia 60. Hanya di usia 60 tahun ini masuk 60 tahun. Jadi inilah bu yang disebut dengan zikrul infal apa? Syukur dengan eh, ada yang disebut dengan bentuk istilah sehatkan bagi kita. Kalau bagi kita dalam keadaan sehat, itu banyak uang, rumah besar, segala ada bukan bu, tetapi ibu saat bagi kita itu tidak tenang, maka kita itu tidak akan berpikir, tidak akan pernah merasa diri kita itu nyaman. Sama tahu sebelum sujud syukur benahi dulu hati kita. Buat apa sujud syukur bu? Kalau hati tidak dipenuhi. Orang jaga hati harus sujud begitu. Gimana hatinya saya yakin itu kenikmatan datangnya dari Allah. Yakini dulu bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah. Maka lahirlah nanti kapan? Dengan apa? Bilisan, zikir dengan lisan. Apa dengan lisan? Bisa alhamdulillah. Bisa alhamdulillah rabbil alamin. Kan ada sering mendengar ya, ada alhamdulillah ala kulli hal. Iya. Ibu sering mendengar alhamdulillah dinikmatihi tapi sering mendengar cuma mungkin kita tidak hafal. Nah, di antaranya ada kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Nabi biasanya bu kalau mendapatkan sesuatu perkara yang tidak cocok dengan hawa nafsu. Ya berarti alhamdulillah ala kulli hal itu berarti ini di mana as-sabru yaitu sabar. Kita pakai alhamdulillah ala kulli hal. Tetapi kalau Nabi mendapatkan kenikmatan yang cocok dengan keinginan hawa nafsunya, maka Nabi membaca alhamdulillah bi ni'matihi tatibus shalah. Segala puji bagi Allah dengan kenikmatannya sempurnalah segala bentuk kebaikan. Nah, itu bu, apa ya? Ini akan menjadi bu penyejuk bagi hati kita. Hikmat bu, jadi ibu situasi kondisi yang bagaimanapun, boleh harus menerima akan keputusan yang telah ditetapkan oleh saya punya rekan dari kepala sekolah pensiun beliau. Saya dapat cerita bahwa beliau itu apa jantungnya harusnya diri, tapi karena sudah terlalu tebal gitu penyumbatannya, maka kata dokter ini sudah tidak bisa diiringi. Saya lihat keadaan orangnya, kalau mau gitu, enjoy gitu. Kenapa? Makanya saya nanya, apa yang dirasakan oleh bapak? Kan biasa ini dokter menetapkan seperti itu. Kalau kita merasakannya nyaman, nyaman ya. Itu. Jadi jangan pernah kita itu memikirkan penyakit yang memang penyakit tidak memikirkan kita. Sekalinya, jadi tidak usah memikirkan penyakit yang penyakit pun tidak memikirkan. Kan sering disampaikan ke ibu-ibu ya. Apa yang saya lakukan? Ibu mah ikhtiar berobat dan setelah itu enjoy saja. Sikapi hidup ini dengan pikiran positif. Misalnya menjadi ke beliau sudah berpikiran positif, berhusnuzon dan sebagainya. Alhamdulillah, saya mudah-mudahan bisa melakukan hal seperti itu. Dan orang mampu ketika sakit yang terpikir penyakitnya yang dipikir mau kalau sakit meninggal yang sehat meninggal. Jadi meninggal itu bukan karena sakit, tapi sudah aja keluar. Jadi itu sudah maksudnya kalau kita ada sesuatu yang terdekat dan ya Allah saya sedang berobat, saya menginginkan apa sekarang itu sekolah yang maha menyembuhkan, maka nikmati ibu sekolah dalam keadaan seperti ini. Jadi bu dipikirin terus
fokus dengan memikirkan, tapi ibu tingkatkan ibadah, tingkatkan kita istighfar, terus kita lebih dekat dengan Allah, berbuat baik kepada sesama manusia. Maka jangan pernah kita menceritakan penyakit kepada orang lewat orang lain juga ketika diceritakan kita tidak akan mengobati. Menipu kalau dia berilmu, cerita ibu satu begini begini begini, kalau yang berilmu bagus, itu penyakit dari Allah yang akan menimbulkan. Coba kalau yang tidak berilmu, hati-hati. Penyakit saya itu sejauh itu yang sudah di sini nanti yang terjadi apa? Yang sudah meninggal. Ini karena apa? Kita apa? Bukan orang yang berilmu, kan tidak. Karena orang yang tidak berilmu itu kesimpulannya sakit, maut, itu. Kan ada yang sakit ditubuh oleh yang sehat, mau teman. Mau malah yang lumpuhnya yang meninggal dunia, yang sakit ya. Belum waktunya itu ya. Itulah bu perlunya belajar buku malam ya sampai akhirnya terpelajari pikinya terpelajari akhlaknya pun banyak. Hanya ibu mengatakan alhamdulillah salat kuliah alhamdulillah dinikmati tapi yang mana ibu mau kalau batin sehat mau bu banyak uang jadi mas. Iya. Memang kalau seandainya bu uang kita bertambah maka kebutuhan pun bertambah. Allah membagi. Jadi kayak gini kalau ibu ini itu beli beras harganya berapa? Harganya kalau kita punya uang 500.000 dengan uang yang punya uang 100.000 itu beli beras akan beda harganya. Iya. Ya tuh, yang 500.000 mana mungkin ya harganya, yang 100.000 masih ya dari beras saja itu kan beda. Orang punya 500.000, 100.000 masuk ke supermarket kan beda jumlah yang dibeli. Gitu ya. Oh, saya mah kalau yang 100.000 mungkin telur cuma 1 kilo. Kalau yang punya uang 500.000 mungkin lebih dari segitu. Saya adil Allah. Jadi makin uang itu banyak, pengeluaran pun makin banyak. Ada orang penghasilan 10 juta sebulan. Beli mobil, bayar pajaknya segitu. Oh yang 10 juta, mungkin beli mobil yang pajaknya segitu. Kalau yang penghasilannya 100 juta, beli mobil yang pajaknya berapa? Bisa jadi 10 juta, bisa jadi 4 juta. Jadi ternyata Allah memberikan isi ukuran dengan kebutuhan. Makin itu bertambah kebutuhannya, itu rezekinya meningkat tinggi di itu. Jadi di sini bukan berdasarkan keinginan itu ya. Rizki bukan berdasarkan keinginan, tapi rizki berdasarkan kecil. Nyaman. Jadi makanya bu tidak ada buku kalimat bahwa saya sering ada mendapat kuliah. Kalau seandainya sudah waktunya bagi yang dapat guru, itu kan bendahara itu selalu sering dulu. Ini uang sudah karena anak-anak belum pada. Iya. Berapa sekarang? Apakah masih? Ya udah aja. Kita ikhtiar, nanti juga Allah akan memberikan rezeki. Nah itu bu, kalau sudah waktunya ada rezeki untuk para asatid, ada orang bu, beberapa dia sudah lulus tapi belum banyak datang. Saya datang ke sini mau melunasi utang. Berapa kekurangannya? Bapak Kohat, bu, maka dia bayar seukuran dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Kebenaran sampai nggak mau lebih. Dan sekian mas, kalau bukan kita. Itulah bu dari mana saja itu pasti kan. Hanya alhamdulillah bu, tiap bulan guru selalu terbayar nafkahnya gitu. Walaupun tidak tahu dari mananya dari Allah baik gitu. Nah makanya tidak usah pusing untuk menghadapi bulan depan. Hadapi aja yang sekarang nikmati, jangan memikirkan yang belum. Oh,
Ikhtiar. Artinya pada nikah ini yang disebut dengan rizki itu seperti ini. Makanya alhamdulillah. Cukupkah zikir dengan apa? Syukur dengan hati? Tidak. Dengan lisan? Tidak. Apa yang harus diwujudkan? Perbuatan. Yang paling sulit mana? Rizki apa bersyukur itu dengan hati, dengan lisan atau dengan perbuatan? Perbuatan. Syukur dan sabar itu yang paling sulit dengan perbuatan. Dari jenis ibu, syukur dengan anggota badan. Ibu sekarang bersyukur? Sedang. Iya. Datang dari rumah ibu, datang ke sini itu dalam rangka bersyukur. Penjual sabu ya, yang jauh, itu dalam rangka bersyukur. Dari rumah ibu, itu yang paling jauh dari mana? Jual sabu. Dari luar kota ya. Nah, kenapa ibu sampai bertahan? Itu lah bagian dari kasih. Insya Allah dengan banyak mengatakan betul. Jadi kata ibu cara bentuk akibatnya pada syaroni fasajat itu bilahi syukron. Jadi kabar gembira yang jelas tentang wujudkan dan juga itu bukan ibu kaitan dengan sujud syukur. Tetapi bu, sujud syukur itu pun merupakan bagian pekerjaan apa syukur dengan hati. Toh dengan sujud, kenapa tidak dengan ruku? Tidak ada ruku syukur. Tapi sujud, karena bu sujud itu posisi yang paling dekat dengan Allah. Gitu. Yang paling dia itu dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dalam rangka kita itu menyimpan kepala paling itu ada tunduknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Nabi langsung sujud. Kemana menghadap kiblatnya? Kemana boleh. Ya. Dan yang kedua, kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi itu adalah masuk Islamnya orang-orang Yaman. Iya. Betul dari ya? Yaman. Jadi masuk Islamnya orang-orang Yaman. Kenapa Nabi begitu banget? Sebetulnya bu, Nabi itu pernah mengutus Khalid bin Walid kepada orang Yaman. Khalid bin Walid datang ke sana, mengajak mereka untuk masuk Islam, falam yujibu, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak yang mau. Khalid bin Walid sudah datang ke negeri Yaman untuk mengajak mereka supaya masuk Islam. Itu bu. Tetapi falam yujibu, orang Yaman itu tidak mau masuk Islam. Maka akhirnya bahasa Ali bin Abi Thalib, lalu Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib menyuruh Khalid untuk kembali ke Madinah. Ali diutus ke Yaman, digantikan ini. Jadi Khalid tidak bisa, mudah-mudahan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah ternyata ibu-ibu ketika Ali bin Abi Thalib datang ke sana, maka akhirnya mereka itu mendatangi Ali bin Abi Thalib, lalu mereka itu masuk Islam. Nah itu bedanya. Pertanyaannya, apakah Khalid bin Walid ketika berdakwah kepada mereka tidak berhasil? Tidak. Apakah tidak berhasil? Karena tentunya berhasil. Cuma belum kelihatan hasil. Dari mana kelihatan hasilnya itu? Ketika Ali datang mereka masuk Islam. Mungkin saja, Bu, Khalid bin Walid mengajak itu benih-benih masuk Islam itu sudah ada. Nah, jadi akhirnya mereka belum bisa menerima secara langsung. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib, benih hidayah sudah ada. Akhirnya seolah-olah seperti Ali bin Abi Thalib yang berjasa. Padahal Khalid juga sama. Kayak mengobati lah. Ibu sakit. Datang ke dokter A. Dikasih obat. Belum sembuh kan ya? Padahal kesembuhan itu sebetulnya sudah mulai ada. Datang ke dokter yang kedua. Lalu dikasih obat lagi, dimakan lagi. Mulai bu agak mendekati, tapi tetap kita kan seolah-olah belum sembuh juga, gitu. Akhirnya waktunya sembuh datang berdukun.
Dukun, ini mah. Ternyata pas datang ke dukun, tulangnya itu sembuh. Apa kesimpulannya? Dukun yang nyembuh. Ya, dia punya apa yang menunjukkan adalah Dukun. padahal bukan dukun. Dari sini juga sudah ada proses untuk kesembuhan orang tidak. Nah, ibu pun belajar sama. Ibu punya anak, belum bisa nutup aurat. Dikasih tahu oleh ibu, oh anak tetap tidak mau menutup aurat. Nah, Bu, diberitahu oleh calon suaminya nurut. Jadi boleh sama saya menikah, tapi syaratnya nutup aurat dan nutup aurat. Kira-kira ibu akan marah? Kenapa sama ibu bapaknya tidak gitu, tapi sama calon suaminya itu sih sebetulnya benih-benih anak untuk menutup aurat sudah ada. Pas dia saat mau menutup aurat itu munculnya dari calon suami. Sebetulnya jasa ibu sudah ada. Anak jadi marahin, udah nutup aurat dimarahin. Gitu ya, kalau ke orang lain buruk, ke ibu bapak tidak, bukan begitu bahasanya. Alhamdulillah, setelah kamu bisa nutup aurat, mudah-mudahan itu aduh gimana? Oh supaya nutup aurat, udah nutup aurat di marahin karena yang merubahnya orang lain. Ibu itu sudah ada dasar gitu. Cuman pada saat hidayah datang anak kita, nah, itu bu salahnya seperti itu. Ya, jadi ibu jangan pernah berputus asa mau beritahu kepada orang. Diajak ke ibu mengaji nggak bisa. Tapi diajak oleh orang lain mah, sama saya nggak mau. Tapi sama orang itu mah, ibu tidak punya. Ibu ya, sama saja oleh Ali bin Abi Thalib orang yang masuk Islam. Maka jadi ibu datanglah berita pada Rasulullah di WA kalau gitu. Jadi gue di sini itu ada kalimat bahwa Pak Roha alaihim kitab Rasulullah SAW Pak Selamat Hamadanu jami'an Pak Kataba Aliyun radhiyallahu anhu ila Rasulullah SAW Kataba penulis surat. Jadi nulis surat sama siapa ya? Dan namanya Abu kirim utusan. Maka Nabi Bu mendapatkan kabar gembira dari Ali bin Abi Thalib bahwa orang Yaman beliau itu masuk Islam. Tidak syukur billahi ta'ala ala zalika, maka Rasulullah beliau melaksanakan sujud akan hal. Nah, itulah Bu kegembiraan yang dirasakan oleh Nabi, oleh Rasul, sehingga beliau melaksanakan sujud. Nabi Muhammad tadi awal, berarti itu jalan dulu fikihnya. Jadi ini jadi pelajaran bagi ibu. Kalaulah ibu mendapatkan kabar gembira yang tidak biasa, kabar gembira itu, maka silakan disunahkan untuk sujud. Bagaimana kalau ibu sedang tidak nutup aurat, sebenarnya sedang tidak pakai kerudung, lalu dapat WA bahwa ibu mendapatkan kabar gembira, boleh sujud. Karena itu bukan syariat. Lalu ibu punya adat silakan. Gitu. Bagaimana kalau saya sedang di kamar mandi lagi mandi alhamdulillah. Ya nanti hanya lagi mandi bagaimana ya. Itu kan Bu. Itulah Ibu kaitan dengan 3 sujud. Kita ringkaskan sujud berarti dalam Islam ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Sujud sahwi itu apabila apa Bu? Satu lupa rokaat. Ada berapa rokaat masalahnya? 2. Ada 3. Satu kekurangan. Kalau kekurangan harus tambah dulu. Baru sujud setelah kelebihan. Tapi tidak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu berarti ambil yang paling sedikit, lalu tambah nanti terakhir sujud. Lalu Bu yang keduanya lupa tahiyat awal. Ya. Nah ini daripada itu mah Bu tidak ada sujud. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Sebelum salam. Boleh dua-duanya. Belum. Kalau sebelum salam langsung tanya. Kalau setelah salam maka ibu syariatkan untuk salam lagi.
Kalau ibu belum sujud sahwi, kemudian batal, apa yang harus lakukan? Sholat ulang. Sholat ulang. Sujud sahwi tidak? Tidak. Tidak. Kecuali kamu. Batal lagi. Dan lagi. Nah, kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah itu satu kali sujud. Nah, kadang-kadang saat dilakukannya Setelah baca ya ayat saja. di luar salat, di dalam salat, Di luar dan di dalam. Di dalam dan di dalam juga. ya. Sujud adalah sujud yang dilakukan pada saat mendapat kabar gembira atau terhindar dari bahaya. Misalnya, Tidak. bukan takdir, Tidak. dari sujud Satu. Akhirnya Allah nanti masuk bab yang baru, bab apa bu? Sholat sunat. Sholat yang bab sholat. Allah mesti mempermudah. Maka ibu seperti biasa apa pertanyaan? Karena bersantai barusan. Ada yang diremeh. Ada yang diremeh. Ya, silakan bu. Mana? Kalau sujud syukur itu bisa ditunda atau harus seketika gitu. Kadang-kadang kan kita misalnya tidak memikirkan untuk sujud di situ gitu ya. Apa nanti aja di rumah gitu. Gini bu, kalau melihat hormat haji dan umrah, Nabi langsung sujud. Kalaupun itu betul memungkinkan. Kalau memang ibu tidak memungkinkan, silakan cari tempat yang memungkinkan kita bisa sujud. Dan kadang-kadang yang tidak memungkinkan itu kita merasa malu ya. Ya baru sujud itu sendiri di mana, padahal nggak apa-apa. Ketika kita itu mendapatkan kenikmatan, ya sujud. Jangan kalah sama pemain bola. Belum langsung. Memang bagus banget. Kalau saya langsung melaksanakan kalau tidak memungkinkan maka bisa mencari tempat yang memberikan itu bisa melaksanakan. Ibu tidak jadi jalan dapat gembira yang dapat kabar gembira. Ini ada satu rumah harus sujud dapat kasih. Terus bacaannya yang kita membaca aja gitu. Kan sebelum pada saat menerima berita kan alhamdulillah sujud. Jadi baca alhamdulillah ini bukan di sujudnya. Sebelum sujud pun ya sudah mengatakan alhamdulillah. Yang bilang tadi saya boleh dilanjutkan alhamdulillah dinikmati tapi diselihat langsung saja sujud. Jadi ketika sujud maka tidak ada doa yang. Jadi, kalau kita berdoa itu sendiri misalnya ya Allah ini saya semoga kebahagiaan ini gitu ya. Jadi maksudnya lagi sambil sujud boleh. Berani sujud aja. Dengan sendiri. Kan nanti kenapa tuh? Dan temannya jadi syariat masuk pada ketentuan syariat. Sujud aja dulu dari sisi nanti bla 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 silakan sekali itu. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa sholat apa doa harus setelah Sujud. setelah sholat. Ibu tidak sholat nih, ingin berdoa, sok nggak doa. Ya jangan mungkin akhir buat ngadoa di waktu sujud. Ada di dalam setelah saja. Ibu contoh lagi di mobil dapat kabar gembira. Nah, langsung sujud boleh sujud sendiri bukan ya? Sujud. Ibu di doa itu jangan pun yang dapat harus setelah selesai sholat ya. Ibu dalam keadaan sedang silakan. Itu ibu pengennya. Kalau kaitannya itu kan satu lagi. Kalau kaitannya dengan syukur ya. Kadang-kadang kita mungkin pada saat itu mah syukurnya syukur kan memang dari Allah ke Allah. Kadang-kadang ada orang tuh itu mah dia gitu kan. Jadi kadang-kadang saya juga dihinggapi dengan dia gitu ya. Menghindari anggapan dari orang tuh. Iya kadang-kadang kalau Nah, kita bagian dari dia. Saya benar.
Ketika ibu bersyukur, itu di balik itu ada sabar. Ketika ibu itu sabar, di balik itu ada syukur. Contoh ibu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Lalu ibu bersyukur kan, harus diterima ya. Lalu ada omongan orang, oh si ibu sama dia, ibu sama ini dipuji, itu sih ujian bagi kita. Jadi satu sisi kita bersyukur, tapi satu sisi kita pun harus bersabar menerima omongan dari orang. Makanya minggu kemarin saya menyampaikan, ibu jangan terpengaruh dengan omongan orang. Orang lain ngomong apa saja sih. Karena mereka tidak tahu apa yang kita lakukan dan apa maksud kita. Karena ibu melakukan itu dasarnya karena Allah, bukan ini dapat penilaian dari manusia. Makanya ibu belajar jangan pernah menerima omongan dari orang, penilaian orang. Capek. Karena melihat orang itu kan serba salah ya. Iya. Yang saya contohkan ke ibu itu yang Lukmanul Hakim bawa tuh. Badai. Ya. Ya itu. Masih lupa. Ingat. Yang dilakukan Lukmanul Hakim pada anaknya kan itulah wahai anakku penilaian manusia masih sama. Makanya kamu harus sabar menerima penilaian dari orang lain. Tadi udah dijelasin yang tahabus, terus itu menceritakan kebahagiaan. Kalau tasyakurnya, kan kita suka salah. Ucapan hati itu masih bahagia, bisa mengucapkan alhamdulillah, anggota badan melaksanakan apa yang diperintah dan lengkap tadi ya. Jadi melaksanakan syukur dengan anggota badan itu melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Nah itu dia tasyakur ini. Jadi bukan karena acara syukuran. Ya, kalau acara syukur mah harus ini mah. Tapi kan di balik itu berarti tasyakur ini mah panjang kan? Kalau harus gini mah udah deh hari itu aja harus gini mah. Tapi tasyakur gini mah ya selama hidup gitu. Melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi kalau ibu berkata bohong berarti kufur nikmat. Itu bu, kalau ibu istighfar akan kesalahan yang tadi, jadi syukur nikmat itu. Jadi kalau kita itu menghina orang lain, syukur nikmat. Lalu kita meminta maaf, jadi syukur nikmat. Jadi memang manusia mah tidak lepas dari yang ini. Kadang syukur, kadang kufur, gitu ya. Syukur, kufur, sabar, kufur, gitu deh. Ya itulah kayak gitu. Kalau mengeluh, mah wajar. kan kadang kalau kita mengeluh jangan mengeluh dong gitu. Kalau mengatakan abu ya, aku saya sakit begini, sakit begini mah. Cuma yang menjadi bentuk keluhan yang haram itu tidak menerima akan keputusan. Kalau gitu orang bilang, aduh saya sakit wajar, manusia itu ngomong, aduh saya lapar wajar, ya, aduh saya miskin wajar, tapi jadi masyarakat, dan tidak punya uang tubuh, jadi tidak menerima akan keputusan. Hanya para miskin para berharu kamu. Artinya dia artinya menerima apa yang diberikan oleh kamu. Gitu boleh. Jadi kalau mengeluh tuh sebenarnya boleh ya. Tapi hati-hati, jadi keluhan tersebut bisa dimanfaatkan oleh setan. Ya itu yang harus hati-hati. Terus saya itu dalam keadaan sedang punya masalah. Akan ngomong gitu aja. Karena masih juga manusia tuh sama kita gitu. Tapi ya alhamdulillah saya bisa mengungkapnya. Nah gitu kan. Makanya saya katakan, kalau ibu mau ngomong masalah apapun yang berkaitan dengan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, ngomonglah pada orang yang punya ilmu. Biar mereka memberikan solusinya. Itu tuh jangan sembarangan ngomong. Kalau ibu ngomong nanti punya masalah pada orang yang tidak punya, masalah ibu istri apa? Ditambah ini. Bisa makan kalau tuh ada deh bisa diatur. Spontannya habis dulu. Nah, itu oh boleh. Kenapa sih? Cuma tapi muncul kan ya berberat. Jadi kenapa anak saya itu tidak saya saja apa yang saya lakukan saya sudah pusing sudah mulai kan mengeluhannya makin banyak.
seolah-olah tidak menerima ujian yang datangnya dari Allah. Misalkan barangnya bersifat, barangnya dengan kalimat doa dapat istilah, saya teringin. Terus saya tinggi bilang aku boleh? Boleh. Oh, bilang aku, ya namun itu kan munculkan positif ini mudah-mudahan ya Allah ini jadi kiparat bagi Yesus. Berikanlah saya kekuatan untuk menerima. Ya, seperti yang saya kemarin, ibu disakiti, sakit hati, wajar? Wajar. Wajar. Saya masalah disakiti juga tidak sakit hati. Bohong. Oh, pengalaman dulu saya. Itu disakiti. Ibu sakit hati kan? Cuma ibu menahan diri, ibu tidak membalas kejadian. Saya sabar. Gampangnya ngomong ya? Iya. Namanya yang terapi itu. Lagi apa gimana? Saya punya teman ya. Setiap habis sholat dia selalu sujud gitu ya. Saya tanya itu sujud apa? Sujud syukur. Jadi setiap habis sholat sujud syukur. Setiap habis sholat sujud boleh. Itu yang jadi masalah. Jadi harian. Jadi sekarang kan akhirnya makan. Ketika dia itu melaksanakan sholat, selesai sholat, zikir kemudian syukur. Nah ini bu yang dikhawatirkan jatuh pada perkara yang diada-adakan. Iya, jadi akhirnya setiap kali mau sholat harus sujud. Nanti akan punya pemikiran kalau tidak sujud, syukur maka akan terjadi. Nah gitu, ya aku kayak ibu gini, beres sholat ke salaman. Ya, beres sholat ke salaman, beres sholat ke salaman. Kenapa beres sholat ke salaman? Kalau saya tidak ke salaman ke upload. Ah itu jadi masalah. Itu bu. Jadi ibu kalau salaman kenapa salaman? Inginnya salaman enggak itu mah tidak dikaitkan dengan sholat. Kalau ini mah terlihat mutlak sering dilakukan itu bisa membaik pada makanya sujud syukur itu yang tadi mendapatkan kabar gembira terhindar dari itu hati-hati kalau mau sekarang itu ibu beres sholat udah sujud gitu yang hanya sujud syukur mah itu yang tadi ada nikmat yang lebih tidak biasa yang kita itu tentang nikmat sujud bangun tidur karena nikmat tidurnya sujud tidur baik itu ya jadi sujud itu aman yang baru salaman gimana? Salaman sebetulnya secara pokok boleh cuma jangan dikaitkan dengan sholat tapi kalau sering dilakukan bisa jadi naik menuju sholat karena memang terjadi saya waktu datang pertama kali ke tahun itu bapak-bapak kalau selesai sholat salam saya juga itu kan artinya cuma sudah saya bisa masuk bisa memberikan apa ilmu pada mereka saya berikan pak saya bilang itu bu bapak-bapak kenapa bapak selesai sholat kata salaman ya sama besar kalau tidak sesalaman itu malah sedikit up dong mulai lalu saya kasih tahu amin sekarang mah terasa salaman kalau datang ketemu baru salaman gitu kalau mungkin di luar biasa mau pergi apa berpisah salaman salaman kamu tapi itu pak sudah dikaitkan salaman dengan sholat nah ini yang sesuatu yang itu bu jadi salaman boleh cuma jangan dikaitkan dengan sholat ibu punya itu aja sampaikan insya Allah tahun depan bisa dipertemukan kembali terus ya dalam keadaan sehat ibu dan bapak usia yang tidak cocok dengan hawa nafsu tetap dalam keadaan sehat dan yang cocok dengan hawa nafsu selalu bersyukur insya Allah Allah akan selalu meramahkan saja bu robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.